dari tim kami akan menyampaikan pemaparan yang terakhir tadi, karena sebentar lagi sudah 7 Wali pembangunan fisik dari renovasi yang kita rencanakan akan segera dimulai. Baik Bapak Ibu, saya langsung ke materinya saja. Nanti secara umumnya saya sampaikan, nanti secara detail Pak Mardhano yang akan menyampaikan. Memang di awal artinya kegiatan renovasi ini sudah final. Artinya dalam rapat-rapat sebelumnya sudah clear. Namun demikian tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, seiring berjalannya waktu ada beberapa tambahan yang terjadi, antara lain peninggian daripada halaman. Nah, peninggian halaman ini juga sudah disetujui, artinya sudah pasti itu akan dilakukan. Namun demikian mengenai bahan yang dipergunakan, bentuknya seperti apa secara detail nanti akan disampaikan oleh Pak Nyoman Mardhano, dengan maksud kalau memang ada masukan, saran atau usul di awal, artinya pada saat nanti pelaksanaan tidak lagi ada perubahan sehingga tidak menghambat daripada tim kami untuk bekerja. Kemudian berkembang lagi ada penambahan mengenai tembok penyengker yang akan dilapisi, rencananya mempergunakan batu mutilan. Nah, tembok penyengker ini yang sepertinya belum pernah bentuknya kita sampaikan di dalam rapat. Makanya dalam rapat ini kita sampaikan, mudah-mudahan juga dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan juga kalau bisa selesainya berbarengan dengan tinggi ya waktunya. Jadi sehingga tidak mengganggu pekerjaan halaman. Mudah-mudahan. Coba nanti kita lihat. Kebetulan di sini hadir lengkap, ada Tuaji juga bagi kita. Coba nanti kita rembukan. Terus kemudian berjalan lagi waktu karena bunyinya semakin banyak gitu Pak ya. Nah, bunyinya semakin banyak. Gedung simpennya ini masih tertinggal. Kalau sendiri dibiarkan seperti itu, kira-kira seperti apa? Bagaimana kalau juga dilapisi dengan batu? Nah, itu juga disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan juga perencanaan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu poin-poinnya yang dapat saya sampaikan. Kemudian informasi mengenai pekerjaan yang di workshop di Bali. Bahan pelindung yang sudah dikirim, yang sudah ada di sini adalah 1 Taman Sari, 2 Anggurah, kemudian 3 Komplit. Nah, yang belum dikirim masih dalam tahap pengerjaan di Bali adalah Fatme, itu sudah mencapai 80%. Nah, foto-fotonya sebetulnya sudah ada, cuman karena laptopnya Pak Nyoman ada masalah, tidak bisa kita tampilkan. Terus kemudian Bali Pawedan sudah 90% ya berarti ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, pemaparan secara mendetail akan disampaikan oleh Pak Nyoman Mardhano. Untuk itu waktu kami persilakan kepada Pak Nyoman. Baik, sukses Bapak Nyoman Arian. Pimpinan IT yang telah disucikan sangat yang terhormati Bapak-bapak Ibu-ibu, umat Banjar Kanta, baik pengurus Banjar, pengurus KRI, kota dan kabupaten, dan teman-teman panitia renovasi yang juga saya hormati. Om Swastiastu. Kemudian mohon izin untuk sedikit menyampaikan kembali bahwa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nyoman Arian, saya bisa bagi apa yang akan kita lakukan nanti di Utama Mandala ada 8 poin ya, ada 8 poin. Satu adalah Padmasana, kedua Anggora, Taman Sari, Balai Publik, Balai Pawedan, Balai Penyimpanan, Partner dan skip. Dan ini yang terakhir
sawana ini masih belum ini hanya tempat membersihkan diri ini nanti nanti akan kami coba sampaikan apa yang dimaksud. Cuma sawana ini di kampus Sanskerta juga bermakna membersihkan diri, ada juga bermakna pengorbanan. Ini masih belum. Untuk mempersingkat waktu, kembali ke Padmasana. Fondasi plus Gunung Rate, fondasinya nggak lihat sekian, tidak ini teknis. Gunung Rate, nah ini yang paling penting adalah Padmasana paling lima, tinggi pelakirannya 8,43 dari posisi setelah dilakukan peninggian. Tinggi parkonya 11,95, undaknya ada 5, bahannya batu padas Karangasem. Di Padmasana ini sudah sering kita bahas, nggak perlu secara detail lagi saya mencoba menjelaskan karena sudah sangat sering dibahas dan sudah putus dengan ukuran terakhir seperti arahan Ratu Prangde. Nanti coba ditunjukkan gambar denahnya. Tolong Pak, gambar denahnya. Ini ya Padmasana, ini titik ini sudah sesuai dengan arahan dari Ratu Prangde, titik Padmasana ini. Jadi saya sebut gambar sebelumnya saya sebut sudah menjadi gambar pelaksanaan, tidak lagi rancangan, tapi sudah ke tahap pelaksanaan. Kemudian lanjutkan ke Anglura, Pak, tolong Anglura ya, fondasi plus Mandara. Ini yang paling penting adalah di sini tinggi pelakirannya 4,11, tinggi mahkotanya, maksud saya ini ujung atapnya 6,08, undaknya ada 4, bahan batu padas Karangasem. Tinggi ini siapa yang menentukan? Tinggi ini sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Gusaji. Ini menjadi acuan kami, bahwa inilah acuan yang nanti akan dijadikan acuan oleh panitia untuk mengecek apa yang nanti akan dilaksanakan oleh Undadi, apakah sudah sesuai dengan gambar yang telah disajikan sebelumnya. Jadi itu Anglura. Ini juga sudah sering dibahas, jadi nggak perlu detail. Kemudian yang ketiga, Taman Sari. Taman Sari terdiri dari fondasi dan kolam. Yang ingatkan kembali bahwa Taman Sari itu penyangkarnya ditiadakan. Ini harus dimengerti untuk seluruhnya, bahwa Taman Sari itu nantinya tidak ada penyangkar dalam pengertian penyangkar yang tinggi. Batas tetap ada seperti kondisi sekarang, tapi tidak ada tembok batas. Jadi nanti kolamnya terlihat. Luasan kolamnya sekitar 12,5. Kemudian ada Mandara. Tempat Mandara itu nanti sekaligus difungsikan sebagai tempat menaruh banten. Ya, tidak ada lagi nanti meja di sana seperti saat ini. Kemudian tinggi pelakirannya di 3,35 meter, tinggi parkonya di 5,09. Ini juga sesuai dengan gambar, dan ini juga sudah sering dibicarakan. Terus yang keempat adalah Balai Publik. Balai Publik apa saja yang dikerjakan di Balai Publik? Dimensi sesuai dengan bangunan yang ada sekarang, bangunan existing, persis seperti yang ada sekarang, secara luas, panjang dan lebar. Semua bangunan Balai Publik dilapisi kembali dengan batu padas. Teknisnya nanti Undagi yang akan menceritakan. Elevasi itu tulisan elevasi disesuaikan. Jadi makna disesuaikan ini karena Padmasana kita berubah, Anglura kita berubah, tentu logikanya Publik juga berubah. Nanti di tempat sembahyang juga berubah, nanti Publik juga akan disesuaikan elevasinya.
Undang-undang 5 dengan patung naga apit, jadi kiri kanan ada naga. Pengecatan kembali pada kayu dan benteng. Jadi bentengnya akan dibersihkan dan dicat ulang. Kemudian yang kelima, Balai Pawedan, perluasan lantai Balai Pawedan 86 cm ke arah Balai Penyimpanan. Kalau kita menghadap Padma sana, dari sini menghadap Padma sana, perluasannya ke arah Balai Penyimpanan sebesar 86 cm. Kenapa 86 cm ini? Atas instruksi atau arahan dari Ratu Parno. Yang tadinya rencananya 1 meteran. Akhirnya diarahkan 86 cm. Apa akibatnya 86 cm? Nanti tempat Pinandite Mabuja yang sekarang adalah bangunan sementara itu nanti akan ada di Balai Pawedan dengan lebar 1,2 meter. Dan saya pikir 1,2 cukup. Yang ada nanti di sebelah kiri. Di sebelah kiri Balai Pawedannya sebelah kanan. Kalau menghadap Padma sana, Pinandite Mabuja sebelah kiri. Itu posisi yang didapat. Ada sempat pertanyaan, berarti kalau seperti itu karena nanti Balai Pawedannya sebelah kanannya akan ditutup, dindingnya sebelah kanan akan ditutup. Ada pertanyaan ke saya yang saya tidak bisa menjawab karena saya tidak berani menjawabnya, bahwa nanti yang biasanya mencaru sebelah kanan nanti akan dilaksanakan mencaru sebelah kiri. Itu saya tidak mengerti. Nah, ukuran lantai dari yang ukuran lantai Balai Pawedan 4,4 kali 318 ini ukuran jadi nantinya. Ukuran jadi. Ukuran Balai Pawedannya tempat Pinanditenya Mabuja 1,2 kali 3,18. Ini ada ukurannya. Berarti apa? Berarti Balai Pawedannya sendiri kira-kira di 3,2. Kira-kira sih. Kemudian atap menyesuaikan semua lapisan batu padas. Lantainya direncanakan memakai granit. Lantai duduknya atau tempat Pinanditenya nanti Mabuja memakai lantai granit. Ya keramik granit lah, atau modelis ya, yang modelis style. Ya, ini contoh kalau memungkinkan lebih bagus granit. Granit sudah arahnya ke marmer. Kemudian pergantian genteng. Nah, pergantian genteng ini yang belum pernah dibahas. Artinya ini pergantian genteng ini apakah sudah termasuk skupnya Undati atau belum? Tolong hari ini dipertegas. Karena tidak mungkin tidak diganti, karena perluasan atap itu akan membuat genteng itu menjadi kurang. Kalau genteng itu kurang ya sekaligus diganti semuanya. Nggak mungkin berbeda nanti konturnya atau posturnya nggak mungkin berbeda. Kemudian yang keenam, Balai Penyimpanan. Nah, Balai Penyimpanan ini akan dinaikkan 12 cm dari yang ada sekarang. Kurang lebih rata dengan pintu. Kalau sekarang kan pintu agak naik sekitar 12 cm lah. Nanti akan dibuat rata. Kenapa dinaikkan? Karena lantai tempat sembahyangnya juga dinaikkan. Kalau Balai Penyimpanannya tidak dinaikkan menjadi rata dengan tempat sembahyang, jadi tidak bagus. Terus pergantian plafon yang ada di Balai Penyimpanan itu sudah rusak, harus diganti. Terus penambahan kisi-kisi dan rak aluminium yang sebelah kanan, karena kalau hujan tamjas akan ditambah kisi-kisi aluminium dan rak aluminium untuk tempat penyimpanan peralatan yang ada di bangunan tadi. Terus lantainya granit. Yang kelima adalah pembersihan genteng atau pengecatan ulang dari genteng yang ada supaya menjadi serata. Nah, yang ketujuh, tempat tirte. Ini baru posisinya berada di belakang antara
nanti tolong gambarnya ditunjukkan nanti aja. Panjangnya kurang lebih 2 meter, lebarnya kurang lebih 60 cm, tingginya kurang lebih 80 cm. Finishing lantainya granit dengan kompartemen 0,8 kali 0,6 kali 6. Kok bisa kali 0,8 kali 0,6 kali 2. Jadi itu tempat filter ada di belakang kalau di tempat sekarang tempat nanam pohon itu lah kira-kira persis di antara Padmasana dan Agora itu nanti tempatnya. Kemudian nomor 8, nah landscape halaman. Landscape ini ada 11 item yang menjadi tugas panitia. Yang pertama adalah tempat sembahyang. Tempat sembahyang ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kejono juga akan dinaikkan 25 cm menggunakan batu adesif. Nah, batu adesif ini silakan, ini yang perlu saya ingin dapat tanggapan. Batu adesif itu adalah batu Cirebon. Batu ini sangat keras. Batu adesif ini sudah dipasang di tangga kita menuju Balai Serbaguna. Itu batu adesif. Sebelum itu karena sudah dicoating jadi bentuknya kayak gitu. Batu adesif itu adalah batu yang dibakar. Jadi dia kasar tapi keras, kuat, jauh lebih kuat dari ya dibakar dan halus ya. Yang ini yang dibakar ya, karena supaya tidak licin. Kemudian pedestrian merodaksina batu adesif juga dengan ukuran 20 kali 20. Kenapa berbeda? Kalau disamain kok kayaknya tidak bagus. Harus ada pemisah dari sisi bentuk. Walaupun dari sisi ketinggian sama. Kemudian pelataran pelinggih. Pelataran pelinggih yang dimaksud adalah seputaran Balai Pabelik, Padmasana, Agora sampai ke batas Asagan. Itu saya sebut sebagai pelataran pelinggih. Itu menggunakan batu muntilan 20 kali 40. Silakan juga nanti perlu di baru usulan saja. Ini yang perlu putuskan juga karena kita beli dalam jumlah banyak, pasti kita akan beli ke sumbernya. Kalau kita beli ke sumbernya, berarti kita harus jauh sebelumnya sudah merencanakan itu. Kalau kita beli di sini ada itu semua batu ada, tapi akan lebih mahal. Kemudian asagan permanen. Asagan permanen itu ada di depan Padmasana. Ini pernah juga disampaikan bahwa asagan permanen itu tidak perlunya yang bisa dipindahkan. Tapi selama saya ikut Banjar, selama saya menjadi anggota Banjar dan selama saya ke Pura, asagan yang di depan Padmasana itu tidak pernah digeser sampai hari ini. Paling dia direndahkan sedikit, artinya diperlukan secara permanen sebenarnya itu. Kalau kita mau mengerjakannya secara permanen, tentu akan lebih bagus bisa dibandingkan kondisi yang sekarang. Toh juga yang ada sekarang juga tidak pernah dipindahkan dari awal saya masuk Banjar sampai hari ini belum pernah asagan itu kosong, selalu ada. Artinya sebenarnya dibutuhkan permanen. Silakan nanti di ini. Itu dari usulan dari kami dari tim pembangunan saja. Kiri kanan ukurannya kurang lebih 2,3 kali 1 meter. Ada nanti di dalam gambar. Kemudian penghijauan taman, pencahayaan akan dibenerin semua pencahayaannya, lampu taman dan pakai lampu penerangannya menggunakan solar cell. Sekarang sudah semua lari ke solar cell supaya apa? Kita jauh lebih irit. Memang lampunya lebih mahal. Tapi kita tidak perlu memasang instalasi kabel, dia hidup dengan sendirinya. Kadang-kadang ada kontrol cahaya, tidak perlu dihidupkan atau dimatikan. Jadi kemungkinannya nanti semua penerangan yang ada di utama Mandala akan diganti menggunakan solar cell. Memang pertama kali kita beli mahal, tapi sebenarnya tidak juga karena kita tidak perlu masang kabel.
Sumur satelit 60 meter. Nah, sumur satelit ini perlu saya berpendapat kalau disetujui, karena di dekat bambu itu juga ada sumur. Apakah diizinkan sumur untuk keperluan yang ada di Utama Manggala menggunakan sumur yang ada di pohon bambu? Kalau diizinkan berarti sumur yang di Utama Manggala kita matikan. Supaya apa? Supaya tidak ada perubahan elevasi pada saat kita melakukan irigasi. Itu rapas. Kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan tidak apa-apa. Nanti sumur yang di dalam kita dalamkan menjadi sumur satelit 60 meter. Kira-kira 60 meter. Terus toren khusus Tirte kurang lebih kapasitas 600 liter. Posisinya ada di samping pohon bambu. Makanya tadi saya berpikir kalau torennya di sana, sumurnya juga di sana, ya tentu sangat bagus lah. Kemudian saringan air juga tadi sudah dibahas, untuk bahan Tirte akan dipasang. Kemudian dudukan umbul-umbul, dedung dan pejor, nanti saya berkoordinasi dengan seksi perkara berapa yang dibutuhkan. Kalau nanti titik-titiknya harus sudah dipastikan. Dan menjadi saya pernah berpikir bahwa setiap kita mau ada puja wali, kita selalu mendiskusikan itu. Kenapa kita tidak nantinya kita punya sebuah pedoman yang baku, tetap siapapun yang nanti akan melaksanakan sudah tidak berdiskusi lagi berapa umbul-umbul dipasang, ini di mana, itu di mana gitu. Kalau itu bisa, ini dudukan ini akan dipermanenkan. Termasuk juga dudukan jika kita mau memasang simbol senjata Dewata Kamasaka. Nah, apakah ini diizinkan dipasangnya mengelilingi Gunung Rate dari Padmasana, sehingga kita bisa masak sudah seperti arahnya masing-masing, sudah pojok, tengah, pojok, tengah. Kalau yang selama ini kan biasakan kita masak. Apakah diizinkan? Kalau nanti dijawab. Yang terakhir adalah sound system permanen. Sound system permanen ini sound system di Utama Mandala sering sekali trouble, ya. Dan saya kebetulan karena kurang mampu mengendalikan ini, saya kadang-kadang merasa terganggu akibat trouble itu. Jadi ini harus dibenerin supaya sound system yang ada di Utama Mandala baguslah, supaya apa? Supaya enak gitu. Kalau kadang-kadang kebetulan besar itu kadang-kadang mengganggu. Ini perlu kita lakukan pemasangan sound system yang baru dan yang bagus. Itu landscape. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, nah ini jangan dipersoalkan istilahnya, karena istilahnya saya harus mencarikan, tapi ini belum pasti ya. Lokasinya di belakang aling-aling Ganesha. Sawana ini maksud saya gini, inilah tempat kita kalau sebelum masuk ke Utama Mandala, kalau kita hendak mencuci tangan, hendak mencuci muka, hendak mencuci kaki, ini tempatnya. Bahasa orang tetangga kita tempat wudhu. Ya karena kita perlu itu, saya perlu itu. Kalau tempat yang ada sekarang di dekat kantin itu sangat tidak layak. Posisinya juga tidak layak, ya kurang pas lah. Jadi ini kembali ke rencana dulu waktu membangun Candi Bentar yang pernah juga dia usulkan. Kembali dia usulkan, ini belum disetujui panitia. Silakan nanti dari tiang tim pembangunan mengusulkan. Kalau ini disetujui akan kita laksanakan. Ukurannya menyesuaikan aling-aling. 3 pancuran air, finishing batu berkilat. Dan ini akan dibuat bagus, bukan seperti bayangan bahwa di situ ada pancuran, orang cuci tangan air pada tumpah, enggak gitu. Itu nanti akan dibuat bagus. Kalau disetujui.
Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terus sekarang saya minta gambar landscape-nya ditunjukkan. Ini gambar pelaksanaan dan ini kebetulan gambarnya kenapa kok bisa jadi kurang jelas, kalau di laptop jelas sekali. Nah ini Padmasada, Balikpabelik, Kalura, Taman Sari. Ini Taman Sarinya. Kalau ini tidak perlu ini Taman Sarinya. Ini terbuka ini. Kolamnya begini. Ini yang warna ungu ini adalah pelingginya, sedangkan garis luarnya ini adalah mandaranya. Sebagian besar pelingginya ada di dalam kolam sebenarnya. Mandaranya ada di dalam kolam dan ada di pelatarannya. Ini mandaranya. Terus tadi tempat tirte, tempat alat tirte ini yang saya maksud, antara Padmasana dan Anggora daerah sini, mengikuti lebar dari jalur tanaman. Jadi tidak mengganggu jalur Muruan Daksina. Nah jalur Muruan Daksina itu adalah ini yang saya tanya titik-titik ini. Jalurnya Muruan Daksina. Nah, ini asagan yang saya maksud, asagan permanen ini yang saya maksud. Jadi di sini ada naga apit yang untuk ke Gunung Ratu Padmasana ini ada 80 cm. 80 cm orang bisa lewat di sini. Ini yang saya maksud dengan asagan permanen. Kalau ini adalah asagan yang bisa dibongkar pasang. Ini balik penjemputan. Ini balik Pawedan yang kuning ini adalah tempatnya Ratu Pranda ini. Di area ini yang 1,2 tempat nanti dengan liter mau kecil. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Hanya mengulang apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah sekarang kembali ke rencana tadi yang disampaikan oleh Pak Kirjono dan juga sudah disampaikan Pak Nyoman Aryano, masalah penyekar. Jika penyekar ini dikerjakan 6 bulan lagi atau setelah Puja Wali, maka Utama Mandala ini tidak bisa diselesaikan 100%. Karena apa? Minimal jalur pedestrian ini masih mentah. Karena kalau orang pasang penyekar ini rusak. Artinya apa? Artinya yang bisa diselesaikan sampai dengan Puja Wali nanti yang ke-60 ini hanya sebatas yang saya tanya ini. Nah, hanya sebatas ini. Disisakan jalur Muruan Daksina ini. Supaya apa? Supaya waktu perbaikan penyekar ini nggak rusak lagi. Makanya tadi Pak Nyoman Aryano menyampaikan kalau seandainya mampu di 60 semua diselesaikan itu lebih ideal. Kalau seandainya mampu, ya tentu timnya penyekar, timnya pelinggi ini harus tim yang berbeda. Boleh dari udagi yang sama, tapi orangnya dari tim yang berbeda. Itu hanya wacana dari kami di tim pembangunan. Kenapa wacananya seperti itu? Rasanya kok kalau nanti pas nganter linggih ini belum rapi, itu menjadi pertimbangan. Terus yang berikutnya adalah bahasa penyekar itu dilapisi, itu tidak bisa sudah dilapisi karena dinaikkan artinya bangun baru. Jadi sebutannya sudah bangun baru. Candi bentarnya pun menyesuaikan. Artinya sudah tidak bisa itu disebut dilapisi, Bang. Ya kan? Bahasanya nggak bisa. Bahasanya itu udah bangun baru semua. Itu dari sisi strukturnya pun pasti bangun baru, karena kan akan ditinggikan lagi. Seperti Candi Bentar yang di depan, fondasinya kan tinggi. Penyekarnya sebenarnya di atas fondasi sebutnya. Fondasinya yang ditinggikan. Nah ini juga sama, fondasinya yang ditinggikan. Penyekarnya setinggi ini tidak apa-apa, tapi di atas fondasi yang sudah tinggi. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mengenai pelapisan
balai penyimpanan. Nah, itu satu paket lah, itu tidak signifikan ininya. Ya, dan itu sangat baik lah itu dilakukan, akan menjadi sama semua yang ada di dalam. Oh ya, ini yang Taman Sari ini, titik ini ya, titik garis inilah pembatas Taman Sari. Persis seperti sekarang, cuma pagarnya dihilangkan gitu saja. Dan ada nanti penanda kolom, ada penanda berupa ornamen, kayak padu raksa tapi di bawah gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang tutup dengan Oh nanti biar Undagi aja yang menyampaikan ya. Ada nggak yang gambarnya dari Undagi itu untuk mengingatkan kembali, sambil menunggu yang tutup dengan Parwa Sakti. Om Sakti Sakti Sakti. Matur susun tim pembangunan Pak Tujul apa nih yang tadi dipertanyakan tim pembangunan itu dibahas hari ini atau kita nanti ditanya jawab. nanti jawab. Kita buka sesi diskusi. Diskusi pertama yang kita berikan kesempatan kepada pimpinan leader. Dipersilakan. Begitu juga dengan pariwisata di kabupaten, kecamatan, juga tokoh-tokoh umat, Ibu Sarati, panitia renovasi pura yang saya hormati sekali. Saya di sini merasa sangat bersyukur sekali bisa kembali bersama, langsung merasakan bagaimana aura semangat berspirit dari Semeton Samiriki untuk merenovasi pura. Nah, tidak lupa dalam yang aturkan kita habis merayakan hari Siwolatri, wayokan yang pramesti guru untuk rahayuan jagat, kemudian film kepitu, artinya itu terbitnya dulu atau pemikiran yang baik setelah sebelumnya ada malam perenungan atas kegelapan yang tidak mau pungkiri itu bekal hidup kita. Nah, satu hal lagi, hari ini juga ada tahun baru Imlek, semoga juga membawa keberuntungan untuk kita semua, terutama berkaitan dengan renovasi pembangunan Pura Kertajaya yang selalu sangat berdoa dan tambah mendapat semangat spirit dari Semeton kami yang luar biasa pisan. Sementara Pak Kedono sampun sempat menyempatkan diri rawuh ke workshop ya, keliling juga ke tempat penggalian batu termasuk survei yang benar-benar di Gunung Agung. Sampun mendengar proses pembuatan di workshop. Nah, makin mengenai punapi yang tadi sudah disampaikan, dipaparkan oleh panitia pembangunan, juga adanya pertanyaan-pertanyaan yang langsung dumun membahas ring ikut urun rembuk mengenai ring apa yang menjadi beberapa pertanyaan. Pertama mengenai posisi pembatas di Balai Poedan, yang dimaksud sebenarnya itu adalah parbe, bukan aling-aling ataukah pembatas yang sifatnya seperti itu. Jadi itu adalah parbe terbuat dari kayu sebagai hulunya. Nah, semula secara yang berpikir hulu yang pakai rencana utara, jadi di sebelah utara. Tetapi ketika Pedandir Kedun waktu Wiring Nukat, beliau menyarankan adanya di sebelah kanan daripada posisi beliau duduk. Nah, karena seperti itu berkaitan dengan tradisi atau bagaimana untuk acara mencahu, sebenarnya tetap bagi yang tidak akan mengganggu ketika mungkin posisi letak cahu tetap di kanan tapi didorong lebih ke depan.
mungkin di area yang ada tanda hijau itu nih. Nah itu mungkin. Nah sekitaran di sana, sehingga ide peranda ketika mempuja tetap bisa berhadapan atau gimana ngarepin jarum gitu. Nah itu salah satunya. Yang kedua mengenai posisi umbul-umbul, termasuk juga senjata nausangu, sedikit angin perbandingan apa yang tahu orang Bali, mungkin konsepnya titik ada konsep kembang padma yang ke pinggir dan kuncup ke dalam. Jadi umbul-umbul itu berada di pinggir, di helai-helai pinggir, mungkin di pojok-pojok daripada di dalam penenggar itu. Nah, sehingga warnanya juga menyesuaikan dengan warna. Di mana umbul-umbul dia? Itu di sudut-sudut. Dijelasin. Mungkin daerah sini. Berarti kan di tengah ya. Tapi Umbul-umbul tadi di tengah. Dikeliling penyegar. Dikeliling ya. Iya, berarti umbul-umbul dikeliling penyegar. Kemudian ada juga yang sebelumnya ini dengan payung kalau di luar. Payung itu baru di depan tinggi, pemendalnya begitu. Nah menyesuaikan nanti warnanya. Mungkin di Padma putih kuning, di Alurah koleng kan begitu. Nah untuk senjata nausangu seperti yang lain Bali itu ada di posisi di tengah nanti disentralkan. Kemungkinan di depan Padma begitu posisinya. Nah begitu yang tahu teknis dari tempatnya mungkin bisa dibuatkan untuk penancapkan seperti api wenten kayak di Bali mungkin yang jual seperti api tempat untuk itu. Jadi ketika selesai upacara bisa diimpas dan tidak mengganggu. Mungkin yang bisa dibuat lubangnya permanen untuk umbul-umbulnya itu. Nah mengenai kembali mengenai Banten, kalau Banten yang atur kepada beliau punika adanya di Mandare. Bahkan Mandare di pinggir Padma punika yang buat umpang kali 2 paletan. Jadi paletan yang lebih di atas itu untuk Banten, yang atur untuk pengodal misalnya, yang diaturkan kepada beliau di sana. Kemudian untuk pemios istilahnya atau Banten dari umat kita, itu bisa di level Mandare nomor 2-nya, yang putih itu. Ya, sampai ke samping-samping juga. Nah yang kemudian kalau seandainya Puju Wali atau Kakari besar, kemungkinan ke umat banyak pemedet dan Banten pemios banyak, kira-kira baru memerlukan adanya tempat pasar di depan. Nah kembali mengenai pembahasan masalah Balai Pegat. Kalau yang mengenai Balai Pegat ini adalah bangunan balai yang permanen dengan ada atap dan ada adang. Kalau semacam asakan sekali ini ditambah juga dengan fungsinya bukan Banten yang untuk pemodal adalah tempat untuk Banten pemios, itu Banten jadi masalah. Dan ke sedikit gambar kemudian. Kemudian untuk Taman Sari juga pembatas yang ada boneka berarti penyangker tidak ada, tetap ada, cuman pendek, mungkin setinggi 40 cm ditambah dengan tanaman bunga, tidak tinggi seperti sekarang. Ketika posisi umat duduk tetap bisa melihat atau bagaimana keindahan dari Taman Sari, karena Taman Sari juga berlevel nanti kolamnya seperti nanti dari perencanaan yang buat, dan bahkan dari Pak Ketut dan usul dan patung 2 Dewi yang mengeluarkan tirte toil sehingga ada sekadar kucuran air. Nah mungkin itu tambahan ketinggian gunung, mungkin galah yang kembalikan dan sinar gunung nanti lanjut dengan diskusi lagi. Ini matur susun. Nggih, sira malih bertanya. Oke.